Renungan Harian Katolik, Senin 25 Agustus 2025. Kemunafikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Matius bab 23 ayat 13. Saudara-saudara, penampilan tidak dapat menjadi tolok ukur kualitas hidup keagamaan orang. Penampilan dapat berarti cara berbusana, bertingkah laku, bertutur kata, dan bersikap. Artinya, seseorang dapat merancang penampilan sedemikian sehingga ia tampak sebagai orang beragama yang taat. Namun, ketika semuanya itu ditampilkan untuk mendapat pujian dari orang lain dan mendapat kemudahan-kemudahan tertentu, maka dia seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang dikecam Yesus pada hari ini. Mereka adalah orang-orang munafik karena menganggap orang lain lebih rendah dan melaksanakan aturan keagamaan hanya untuk dilihat orang lain. Yesus menghendaki para murid-Nya untuk melaksanakan aturan keagamaan demi kebaikan sesama dan kemuliaan Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita terkadang bersikap dan bertingkah laku seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kita berusaha bersikap baik, rajin beribadah, rajin memberi sedekah amal, tetapi semua didasari motivasi untuk mendapat pujian dari orang lain. Motivasi seperti ini mengarahkan kita untuk melakukan semuanya itu apabila ada orang yang melihatnya atau dilakukan di tempat-tempat umum. Yesus menghendaki kita untuk menjadikan kebaikan sesama dan kemuliaan Allah sebagai landasan atau motivasi dalam berbuat baik dan menjalankan aturan gereja. Dalam Injil hari ini, Yesus mengecam dua kelompok orang yang disebutnya secara gamblang sebagai munafik, yakni para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat adalah kelompok terpelajar yang menguasai kitab Taurat Musa. Merekalah yang mengajar dan berkhotbah. Merekalah yang mengawal hukum dan aturan-aturan keagamaan. Mereka pulalah yang memberikan pertimbangan bahwa menghukum orang yang bersalah atau tidak setia kepada aturan Taurat. Sementara orang Farisi adalah orang Yahudi yang mempertahankan Taurat Musa dan mereka memegang kuat pengajaran tradisi Musa. Ada hal positif di sana, namun kelompok ini memiliki tendensi rohani yang berlebihan sampai memperhatikan praktek keagamaan secara detail dan mengabaikan aspek belas kasih dan keadilan. Yesus sudah lama memperhatikan tingkah laku kedua kelompok ini. Maka, hari ini Yesus secara terbuka mengatakan kepada mereka sabda celaka. Kata celaka bermakna duka yang mendalam. Jadi, ungkapan celaka Yesus adalah pernyataan duka, kesedihan atas praktek kemunafikan para pemimpin. Menjadi murid Yesus berarti belajar menjadi orang yang tulus, bukan berpura-pura. Segala pekerjaan hendaknya mengalir dari hati yang bersih dengan motivasi untuk keselamatan sesama, bukan demi popularitas dan pengakuan diri. Yesus yang lembut hati ternyata dapat mengeluarkan kata-kata keras ketika berhadapan dengan kemunafikan. Ia menegur para pemimpin agama karena mereka mau menyesatkan orang-orang yang mereka pimpin.
dengan memaksakan hukum dan norma agama yang tidak ada sangkut pautnya dengan perintah Allah, mereka justru menampilkan Tuhan sebagai hakim yang kejam dan gambaran yang salah tentang kerajaan-Nya. Kemunafikan adalah penyakit berbahaya dalam kehidupan rohani umat beriman. Mereka yang munafik, yang berpura-pura baik dan saleh, tetapi di dalam hatinya tersimpan niat jahat untuk mementingkan diri sendiri, mungkin memiliki rasa aman, tetapi itu sesungguhnya palsu. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa dapat melihat kedalaman hati mereka. Kemunafikan bukan hanya membuat Tuhan sedih dan kecewa, tetapi juga dapat merusak keharmonisan dalam keluarga, komunitas, gereja, dan masyarakat. Sebab orang yang merasa tertipu, kecewa, dan tidak percaya lagi kepada kaum munafik. Tuhan, semoga hidup keagamaan kami semakin menyerupai kehendak-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.